Soalnya kita sudah berbeda kasta. Iya. Memang dulu kita seangkatan, tapi sekarang berbeda jabatan. Gitu ya. Dengerin. Berpikir krisis supaya kamu bisa jadi kaya. Oh, ini udah datang. Terus, Bu, terus. Terus. Yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Selamat pagi, Pak Adi. Semua yang Iya, pagi, Bu. yang ada di Gimana? Sudah dibersihkan halamannya? Sepertinya sudah, Bu. Kan itu bukan tugas saya, Bu. Kan di sini saya cuma tuang parkir, Bu. Oh iya ya, lupa. Soalnya mukanya Bapak Adit itu sama kayak bapak-bapak yang biasanya bersih-bersih. Kalau semisal nanti hujan atau gimana, tolong kabari saya ya. Saya Iya, Bu. masih mau ada kerjaan di Iya, dalam. Bu, siap, Bu. Ya baik, terima kasih ya Bapak Iya, Adit. sama-sama, Bu. Oh, Pak, ini. Pak Ferry. Kanan, Pak. Lurus. Stop. Selamat pagi, Pak Ferry. Pagi Pak Adit. Oh ya, ngomong-ngomong Ibu Faizanya sudah datang? Sudah tadi datang, Pak. Oh ya. Oh ya, ngomong-ngomong Pak Adit sudah makan belum? Belum ini, Pak. Wah belum ya, kebetulan aku juga belum sarapan juga. Kalau gitu aku mau beli nasi di depan sana ya. Di mana ya? Depan sana yang jual nasi. Iya, Pak, di pertigaan itu, Pak. Oh kalau gitu aku pinjam motornya lah. Oh iya, boleh, Pak. Ini kontaknya, Pak. Ya, aku titip kunci mobil ya. Oh iya, Pak. Udah, kalau semisal Bu Faiza nanya ya aku keluar dulu sebentar. Siap, Pak. Oh ini sudah nelpon dia. Iya, Pak, siap. Ya, halo. Ya. Ya, aku sebentar keluar mau sarapan dulu. Ya udah. Ya, aku pinjam motornya, Dit. Iya, Pak, siap, Pak. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak, siap, Pak. Oh iya, Tan. Perumahan yang nomor 17 kamu sudah dilengkapi tuh berkas-berkasnya. Udah, dan sampai yang nomor 20 juga udah. Oh, udah ya. Dan kamu, Rin? Iya. Yang dari 21 sampai 30 nomornya? Ya jelas sudah semua lah. Oh iya, sip. Tinggal punya aku nih. Nanti ini dipotong ya. Kamu jangan bilang-bilang sama atasan. Dipotong? Iyalah. Uangnya itu dipotong 2%. Bentar Pak, kok cuma 2% Pak? Memang ada yang salah dengan potongan 2%? Ya minimal 10% lah Pak. Ya kalau 2% nggak cukup lah buat kita bertiga. Nah bener tuh Pak, kata Bu Intan, sekarang kan pergaulan-pergaulan di sini tambah mahal Pak. Ya, tunggu dulu. Tapi dengan satu syarat, kalian harus patuh pada saya. Patuh? Emang mau Ya ngapain, iyalah, soalnya saya kan atasannya kalian. Jadinya kalau saya sudah kayak gitu, kalian harus ikutin alurnya Bapak Vero nih ya. Gimana? Setuju? Ya udah deh, setuju. Nah. Aku ikut aja. Yaudah, yuk kita ke kantor. Sudah, yuk cepetan. Bu Faiz sudah ada di kantor mungkin. Vero. Siapa? Nggak tahu lah. Hei, apa kabar? Siapa ya? sih? Aku, Ferry.
Oh, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Baik. Ini? Siapa? Ini Karin. Oh, Karin. Kok kamu cuma nanya Karin? Gak nanya di sebelah kananku nih? Udah Vero, itu mantan. Hah? Mantan In? Iya. Ya kita udah kenal Vero, masa mau kenalan lagi? Kamu mantannya Intan? Iya, dulu. Kenapa putus Intan? Ya, karena dia kan miskin. Oh bentar Bu Intan, jadi Bu Intan pernah pacaran sama si siapa namamu? Ferry. Oh iya, pernah pacaran sama si Ferry. Iya sih. Fer, jelas-jelas Intan itu ninggalin kamu. Sekarang Intan sudah mapan pekerjaannya, Fer. Loh. Iyalah jelas aku mapan. Kan aku sudah putus sama kamu. Jadinya aku hidup baik sekarang. Oh, alhamdulillah ya Intan. Semenjak kamu putus dengan Ferry ini, kamu bisa lebih mapan ya. Iya. Dan mukanya tambah glowing pastinya ya. Loh. Gak kayak mukanya kamu, Fer. Fer. Mulai dulu mukamu tetap butek kayak gitu. Vero. Kenapa kamu berubah drastis seperti ini? 960 derajat kamu? Loh, langsung berubah seperti ini, ada apa? Bagaimana saya tidak berubah, Fer? Sedangkan kamu tiba-tiba nyamperin kita, berarti kamu punya nyali, sudah besar nyalimu. Maksud kamu itu apaan, Vero? Kok jadi seperti ini? Ya aku nyamperin kalian karena kan aku kan sama kamu kan temenan. Masa temenan gak mau menyapa? Udah, sana kamu pergi. Gangguin kita aja. Loh, Intan, kamu kenapa kok jadi seperti ini? Udah deh. Kalau aku punya salah sama kamu, aku minta maaf. Hehehe, Fer. Udah deh, kamu itu langsung aja pergi sana. Gangguin kita aja, ngerugiin kita. Kan aku Dulu aja ngerugiin aku. Aku ngerugiin apa? Kamu kan cuma modal motor aja. Kamu emangnya nggak sadar, nggak punya malu? Ya urat malunya dia sudah putus, Intan. Udahlah, Fer. Lebih baik kamu pergi aja. Sekarang Intan sudah mapan. Kerjanya sudah mapan. Masa depan sudah mapan. Kamu beraninya mau deketin Intan lagi? Ngaca dulu, tengok. Kamu kendaraannya pakai apa? Pakai motor. Motor biasa kayak gini sudah pasaran. Aku datang ke sini cuma sekedar untuk menyapa. Aku bukan mau deketin si Intan, tapi Intan, kalau aku dulu punya masalah sama kamu dan kamu sakit hati sama aku minta maaf. Tapi Gak usah minta maaf. Vero, kamu kok berubah seperti ini? Kita kan sahabatan. Udah deh. Diam, kamu itu lelaki, gak usah banyak modus. Emang ya lelaki sekarang itu taunya cuma modus. Mau menyapa Pak Vero itu cuma alasannya kamu kan, tapi kamu aslinya mau deketin Bu Intan. Ngaku deh kamu. Dengerin tuh. Gini Mbak. Saya ini kan cuma bener-bener ingin menyapa aja. Kita kan adalah teman. Jadi aku gak ada maksud lain. Salahkah kalau aku ini menyapa teman saya sendiri? Nah, justru itu. Kami mohon maaf ke kamu ya, Fer. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami itu tidak butuh sapaan dari kamu. Dan kami itu orang penting. Kami kerja di kantoran. Nah, barusan kami sudah selesai mengecek perumahan di sebelah itu. Dan ini berkas-berkasnya. Dan berkas-berkas ini, Fer, saya kasih tahu ke kamu. Berkas ini gak sembarangan berkas. Ini mahal. Ini bisa ratusan juta sampai 200 juta bisa. Kelihatan simple ya, tapi sangat berharga bagi kami. Kalau cuma mau beli motornya kamu, pasti bisa 10 motor kayak gini. Loh. Pasti saya datangkan ke sini. Kok jadi seperti ini? Ini sebenarnya ada apa sih? Aku punya masalah apa sama kamu sampai tega-teganya kamu memperlakukan aku seperti ini, mempermalukan aku jadi seperti ini? Fer, sini Intan. Kamu gak tahu diri ya. Intan sudah melarat sama kamu. Bagaimana saya jadi atasan gak mau marah terhadap kamu? Ya meskipun dulu kamu temanku, saya akui kamu dulu temanku. Tapi waktu dulu ya. Sekarang kamu sudah jauh. Pekerjaannya kamu masih apa? Masih serabutan kan? Sedangkan Intan sudah mapan, gaji
tetap di atas 5 juta. Pasti di atas UMR dong. Ya kalau niat aku ingin menyapa kalian ini salah, udah aku ingin pergi aja. Aku gak mau nyapa kalian lagi kalau semisal aku ketemu lagi di jalan ya. Enak aja pergi. Kenapa kamu mau pergi? Kamu malu dengan keadaanmu kayak gini. Tan, Ya malu. pastilah dia malu. Orang dia aja gak punya kerja, paling kerjanya jadi tukang serabutan atau tukang kebun. Waduh, Fer, mohon maaf ya. Kami sebenarnya dengan bawahannya saya tidak bermaksud untuk mengerendahin kamu. Kami orang sibuk. Kamu tahu kan pekerjaan kalau kerja di kantoran gimana, Fer? Ya. Pastinya tahu di TV-TV, di film-film itu ya. Ya, aku akuin aku salah sudah menyapa temen aku. Jadi mulai sekarang kalian itu anggap aja gak kenal sama aku. Izinin aku pergi ya. Silakan. Sana, pergi. Ingat ya, Fer. Jangan sekali-kali kamu nampakkan muka kamu di depan muka. Karena aku malu dilihat teman-temanku, teman-teman kantorku semua. Karena kamu itu sudah mantanku. Ya, aku tahu. Kamu mau bilang aku hanya tetap naik motor gitu kan? Iyalah, dari dulu sampai sekarang kamu gak pernah berubah. Tetap aja naik motor. Udahlah, Fer. Saya juga kasihan ke kamu ya. Soalnya kita sudah berbeda kasta. Iya. Memang dulu kita seangkatan, tapi sekarang berbeda jabatan. Gitu ya. Dengerin. Berpikir krisis supaya kamu bisa jadi kaya. Biar gak dihina terus. Yang di bawah pasti diinjak-injak, Fer. Kasihan ya hidupmu. Ya udah, kita pergi. Assalamualaikum. Di matamu aku tak bermakna. Aku gak nyangka ya sama mereka. Arti apa Kenapa aku sampai tega-teganya mereka memperlakukan aku seperti itu? Ya kalau Intan sih wajar lah dia kan mantan aku. Tapi Vero adalah sahabat aku. Kok dia pas langsung berubah 960 derajat terhadap aku? Gak habis pikir ya sama mereka. ku tinggalkan semua. Di atas bumi ini aku sendiri, selalu sendiri. Serpihan hati ini ku Loh, Pak Adit, Ais. Pak Ferry kemana ya? Loh, Pak Ferinya tadi keluar, Bu. Katanya sih mau beli makan. Loh, yang mulai tadi belum balik ke sini. Belum, Bu. Ya udah, makasih ya Pak Adit. Silakan lanjut kerja. Iya, Bu. Loh, kayaknya si Farel. Rel, loh, dari mana aja kamu sih? Ada urusan aku udah Didit. Masih ada urusan di sana. Oh iya, bentar ya. Kamu jaga parkiran dulu ya. Loh, kamu mau kemana, Dit? Saya mau ke toilet bentar. Nih, topinya. Waduh, Pak Adit. Baru selesai makan, udah disuruh jaga parkir. Nah, perut masih banyak ini. Semoga agak lama, Pak Adit. Mana belum ngopi. Hambar rasanya mulut nih. Baru selesai makan, udah disuruh jaga parkir. Nah, Ibu Intan sama Bu Karin. Iya. Ntar lagi kalau proyek kita goal, nanti kita dapat bonus yang banyak dari atasan. Gimana? Apa kita cuma makan tidur aja, gak usah kerja lagi? Ya iya sih Pak, kan soalnya kita sudah dapat hasil yang banyak. Ya itu. Loh, kamu Rel? Kok kamu ada di sini? Kan biasanya kamu piket hari apa ya?
Bukan hari sekarang kan? Loh, tadi saya selesai makan, Pak. Nah terus? Pak Aditnya dari tadi pagi di sini, terus sekarang ada di kamar mandi. jadi diganti kamu kamu. Ya udah. Kamu mau dapat uang nggak? Oh, mau banget, Pak, kalau uang. Nah, iya. Ntar lagi saya kasih pekerjaan sama kamu, kamu harus laksanakan. Nanti dapat bonus dari saya. Gimana? Kerjanya gampang, Rel. Mana saya ngasih pekerjaan yang susah-susah. Ayo. kamu dapat duit loh nanti. Kerja apa, Pak? Udahlah, kamu nggak usah tahu. Ntar lagi aku langsung kasih, kamu kerjakan ya. Oke, Pak. Ya udah, sana. Pergi, biar saya yang jaga parkiran. Loh, bukannya di sini ya, Pak? Udah. Kamu nggak boleh sama cewek-cewek ini. Oh iya Pak, jadi kita mau ngomong-ngomongan di sini, nggak di dalam aja, soalnya kan panas nih. Udah, kamu nggak tahu ini mobilnya siapa? Mobilnya Bu Faiz lah. Kok kan temennya Pak Vero lagi sih? Ferry ngapain lagi di Astagfirullahaladzim, sekarang mimpi apa? Loh. Mana sih Adit? Kamu ngomong sama siapa, ha? Emang di sini ada orang lain selain kalian? Kamu punya tata krama nggak kalau ngomong? Seharusnya kamu bilang permisi gitu. Tiba-tiba mana si Adit dikira kami adiknya kamu apa? Ya, aku kan cuma bertanya. Bertanya harus ada aturan. Harus punya adab. Kalau jadi orang itu harus punya adab dan aturan. Lagian kamu ngapain sih kesini? Ya terserah aku dong. Aku kesini. Oh, kamu kesini mau cari ribut apa gimana, Fer? Kamu terus terang aja kalau ngomong sama kita. Kami di sana, kamu ada. Kami di sini, kamu ada. Kamu mau jadi apaan? Ya, Kamu ngebuntutin kita atau gimana? Ngebuntutin Bu Intan. Modus lagi kamu. gak ada gunanya ya aku ngikutin kalian. Dan juga gak ada gunanya aku ketemu kalian. Aku udah berdoa agar tidak bertemu sama kalian. Oh, syukur, alhamdulillah kalau kamu sudah berdoa kayak gitu. Tetapi yang kamu yang cari masalah terus sama kita. Kita ada di jalan, kamu nyamperin. Kita ada di parkiran mobil, kamu yang nyamperin. Fer, kamu mau cari ribut apa gimana sama kita? Ha? Kalau kamu ngomong harus yang jelas dong, gak usah berlibet sama kita. Aku gak mau cari ribut sama kalian. Aku sudah berdoa agar tidak bertemu sama kalian ya. Tapi kenapa kok aku bisa bertemu kalian lagi di sini? Ya bilang aja kalau kamu tetap suka sama Intan, Fer. Soalnya Intan sudah kerja kantoran, kamu ngejar-ngejar. Kamu kira bergaya pakai motor kayak gini Intan mau sama kamu? Gak cukup. Sekarang itu perempuan gak ada yang mandang motor. Semua bermobil, lihat aja parkiran bermobil nih. Siapa juga yang ingin mau bertemu sama Intan? Kalau ngomong itu dijaga. Nah terus kalau kamu kesini ngapain? Kalau gak ada kepentingan sama kita? Hah? Mau ngapain? Gak usah seperti itulah, santai aja. Ya soalnya aku rising lihat kamu. Aku gak punya masalah sama kamu. Di sini kantorku, aku yang berkuasa di sini, ha? Dan kantor ini orang tuaku yang membangun. Dan orang tuaku keluarga konglomerat, Fer. Hah, orang kaya dong. Hei, orang kaya. Ngapain kamu ketawa, ha? Ngapain ketawa? Aku ketawa. Aku merasa telinga dan perutku ini geli banget. Oh, kamu baru ketemu sama orang kaya seperti saya, Fer? Iya, aku denger statement kamu bilang orang tua kamu yang bangun di sini. Aku perutku kayak digelitikin gitu. Kamu gak usah kayak gitu. Kamu mau ngerendahin saya, ha? Di depan mantannya kamu ini, ha? Aku gak berusaha mau ngerendahin kamu. Tapi dari tadi kamu yang sudah mempermalukan aku dan ngerendahin aku di depan Intan dan Mbak ini. Ya biar kamu tahu malu. Tahu dikit. Sadar diri coba. Sadar diri di kaca spion motormu itu. Kalau kamu itu gak pantas sama Intan. Intan kerjanya sudah mapan. Udah lebih baik kamu pergi aja sana. Pergi. Sana pergi. Udah cepet pergi, Fer. Kami sudah capek ngelihat kamu, mukamu itu butek. Loh,
Aku disuruh Pak Vero tadi. Ngapain kamu diam? Kamu nggak bisa ngomong sekarang kan? Kamu malu. Ya, kasih kesempatan aku Kamu ngomong lah. tanggung jawab. Ngomong apaan kamu? Nggak ada pentingnya ngomong sama kita. Udah, yuk. Tadi kan cuma tanya Adit mana. Iya Pak. Oh, kamu kemana? Kok parkiran ditinggal? Iya Pak, tadi saya ke toilet. Loh, kok malah panggil Pak sih? Ya mungkin keluarganya kamu ya, Dit. Kamu manggil bapak ke dia ya? Loh, bukan Pak. Kamu kok ngelantur seperti itu sih, Vero ngomongnya? Terus siapa? Hah? Memang kamu karyawan di sini? Kamu bos besar gitu? Aku bukan karyawan di sini. Sayang, kamu ngapain di sini? Kok ada Bu Faiza? Kamu dari tadi mana aja? Kok? Ya aku kan tadi udah bilang, aku cuma beli sarapan. Oh iya. Kira kamu kemana? Soalnya kan mobil kamu udah nyampe duluan, tapi kamu nggak ada di kantor. Oh ya Pak Adit, nih makanannya buat kamu. Oh iya Pak. Oh iya, buat Pak Adit Buat sama sama Pak Farel silahkan lanjutin kerjanya dulu ya. Oh iya Bu, siap Bu. Oh ya, aku mau nanya sesuatu sama kamu yang. Iya. Ini bertiga karyawannya kamu kah? Oh iya, mereka Vero, Intan sama Karin. Kenapa ya? Ya enggak. Kalau saran aku nih ya, kalau mau cari karyawan itu yang bermoral lah. Bermoral. Masa karyawan nggak punya sopan santun? Kamu tahu nggak, Vero ini adalah sahabat aku. Tapi yang aku aneh tadi aku sapa di jalan, sifat dia langsung berubah sama aku 960 derajat berubahnya. Gak tahu kenapa aku punya salah apa. Nah, barusan aku cuma tanya Pak Adit kemana, soalnya aku sudah janji mau belikan dia sarapan. Malah ngegas mereka. Fer, Apa? kamu pacarnya Ibu Faiza, Pak? Iya. Ya meskipun kamu pacarnya Ibu Faiza, gak usah gitulah, gak usah ngadu-ngadu, Fer. Kamu temannya kita. Iya mas, kita kan nggak tahu kalau masnya ini pacarnya Bu Faiza. Iya, aku minta maaf ya. Kalian tahu atau enggaknya, kalian itu sebagai karyawan, moral kalian dan etika kalian itu harus dipakai sebagai seorang karyawan. Tunggu sebentar. Kamu barusan ngomongin karyawanku itu yang 3 gak ada moral. Vero, apa bener kata si Ferry barusan? Kalau kamu sudah gak bersikap baik sama pacarku? Ya, iya Bu. Ya saya gak tahu kalau Ibu pacaran sama teman saya, Bu. Iya Bu, soalnya saya juga ikut-ikutan Pak Vero sih. Kamu ikut-ikutan? Kamu jeleknya orang diikuti, ha? Kamu juga Ibu Intan. Katanya denger-denger Ibu Intan ini adalah mantannya Pak Ferry, bener? Iya bener Bu. Saya gak habis pikir ya sama kalian bertiga. Kalian bertiga itu sudah orang yang paling dipercaya sama saya di sini. Kalian bertiga itu posisinya paling di atas daripada yang lain. Tapi kenapa kalian gak punya sopan santun? Tapi yang nggak usah marah-marah sama mereka. Mungkin ini cuma salahku untuk menyapa mereka bertiga. Ya gak mungkin lah Yang. Aku tahu kamu dari dulu gimana. Kamu orangnya sabar. Sedangkan mereka itu emang julid Yang dari dulu sama orang-orang. Tapi ya selama mereka itu gak julid sama keluargaku ya gak ada masalah sih. Ya, aku kan masih belum keluarga kamu Yang. Oh iya Yang, aku minta tolong ya. Tolong panggilin Adit, kunci mobilku. Aku titipin ke Adit tapi kok gak dikasih-kasih dari tadi ya. Oh iya Pak, ini Pak kunci mobilnya. Oh, baru dibicarain panjang umur kamu. Ya udah balik lagi sana. Iya Pak. Aku datang ke sini ya. Aku kan cuma tadi malam aku kan sudah nelpon mau ngajak kamu jalan kan. Ya udah sebentar lagi kita jalan ya, tapi tunggu sebentar. Buat kalian ya, mbaknya terutama, mbak di sini adalah karyawan. Mbak itu harus punya sopan santun. Saya juga gak kenal ya sama mbak, tapi mbak kenapa kok ikut-ikutan si Vero sama si Intan memperlakukan aku seperti tadi di jalan? Udah Yang, biar aku yang ngadepi semuanya. Kamu diam aja mulai tadi. Oh ya, Vero, kamu itu udah berapa kali buat kesalahan ya. Dan sekarang kamu ada masalah sama pacar aku sendiri. Kamu lihat tadi, ditunggu-tunggu saya di dalam ternyata gak ada. Kamu ternyata di luar masih ngerendahin pacar saya. Saya kan ditugaskan untuk mengecek
perumahan yang di sebelah, Bu. Dan Ya ini itu. berkas-berkasnya, Bu. Nah, mana berkas-berkasnya? Kamu itu ditugaskan buat mengecek perumahan, bukan mengecek pacar saya. Nah, Kan sudah kita lakukan, Bu. Ya kamu masih ngelak juga sudah tahu salah. Kamu tolonglah pertanggungjawabkan kesalahan kamu. Kamu itu harus bersikap baik sama orang. Apalagi kamu membawa nama perusahaan. Apalagi sekarang yang kamu jelekin ini adalah pacarku, calon suami aku. Harusnya kamu punya pikiran. Gak usah sangkut pautkan masalah pribadi aku sama mereka. Yang, tapi ini bakal berkelanjutan. Dia itu sudah buruk sikapnya sama orang, apalagi sama orang di kantoran sini. Bisa-bisa orang sini Iya. gak betah cuman gara-gara mereka bertiga. Iya, aku paham maksud kamu, tapi kalau masalah pribadi jangan sangkutkan dengan pekerjaan ya. Udah Biar ya. aku yang ngomong aja. Oh ya, untuk kamu ya, Vero. Aku gak nyangka sama kamu, padahal kita sudah temenan lama. Tapi aku gak tahu masalah aku punya salah apa sama kamu. Hingga tega-teganya kamu merendahkan aku karena hanya saya naik motor tadi ya. Dan untuk Intan, aku tahu kamu itu adalah mantan aku. Memang aku dulunya memang naik motor. Emang salahkah naik motor seperti itu? Jangan pernah memandang orang hanya naik motor. Siapa tahu dia sudah punya mobil. Siapa tahu kehidupannya dia sudah lebih baik. Kamu yang cuma dipandang hanya harta. Harta itu hanya titipan, Intan. Dunia ini berputar. Kalian harus tahu itu. Ya, kalian memang sekarang karyawan. Tapi nanti kita tidak tahu kita akan jadi apa. Makanya jangan menyombongkan diri kalian. Kalian hanya tahu sebagai hanya karyawan di sini. Jangan sombonglah jadi orang. Iya, Fer. Kami minta maaf ya. Iya, Mas, saya juga. Sudah memperlakukan kamu tidak baik. Oke, kamu bisa minta maaf sama Ferry, tapi buat saya kamu sudah gak ada di perusahaan ini. Bu, maksudnya, Bu? Maksudnya gimana, Bu? Kok masih tanya sih? Maksudnya itu kalian keluar dari perusahaan saya, ngapain masih di sini? Ya, Bu, ini kan bukan masalah kantor, Bu. Bukan masalah kantor, tapi kamu di kantor kan sering berulah kan. Tapi saya maafkan kan. Ya udah, sekarang kamu terima imbasnya sendiri atas perlakuan kamu itu yang sombong, yang merasa paling tinggi. Kamu silahkan ajak nih anak buah kamu yang selalu mengikuti apa katamu. Sana pergi juga. Ya udah, Bu, kan Pak Vero aja, Bu. Loh ya kan kalian berdua juga ngikutin buruknya kan. Makanya kalau berteman itu boleh sama siapapun, tapi tolong yang namanya buruk itu jangan diikutin. Sudah tahu temennya kayak gini, bukannya diingetin malah tambah ngompor-ngomporin. Masih ngapain di sini? Masih punya muka? Ya udah, Cepat baik, Bu. pergi. Kita mau pergi, Bu. Silahkan. Permisi. Ya udah, Bu, permisi. Nggak ada aturan kayak gitu. Sayang, seharusnya kamu gak pecat mereka kalau prestasi mereka bagus di kantor. Masalahnya prestasi mereka itu nggak ada yang bikin di sini itu unggul, sayang. Dari dulu dia tuh selalu bikin malu dari Ya udah, setiap ya udah. ada masalah apapun. Daripada kamu marah-marah, kita jadikan jalan-jalan. Nggak tahu sudah, yang aku sudah capek mulai tadi ngadepin mereka. Nah, masa kita gak jadi jalan-jalan? Pakai mobil aku. Ya udah deh, yang daripada aku di sini. Sujud syukur padamu atas segala Terima kasih.